Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Para guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu dan para adik kami sekalian jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kembali pengajian kita berkaitan dengan ilmu faraid ini. Ada salah satu unsur yang paling penting untuk diketahui dalam ilmu faraid yang disebut dengan al-mawani'ul irsi. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita, orang-orang yang menegah dan gugur untuk mendapatkan warisan yang sebenarnya bukan dengan sebab orang lain mengakibatkan dia itu tidak menjadi ahli waris, tetapi karena ada satu sifat atau wasaf yang melekat pada dirinya, akibat daripada wasaf atau sifat tersebut jadilah ia untuk bisa menegah daripada kelompok orang yang bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal, walaupun ia adalah merupakan memenuhi syarat mempunyai sebab dan untuk mempusakai. Dalam Islam, dalam ilmu faraid, sebab mempusakai ada 3. Yang pertama karena hubungan nasab, karena hubungan darah. Yang hubungan darah ini ada yang hubungan darah secara nasab, ada hubungan karena kerabat. Yang hubungan darah disebut dengan nasab, ini disebut dengan orang-orang yang punya garis keturunannya dengan dia. Sedangkan yang disebut dengan hubungan karena ia adalah sebab karena bukan karena hubungan darah, tapi karena hubungan sebab yang sifatnya dia itu karena hubungan kasih sayang, maka disebut dengan hubungan rahim. Maka ada 2 kelompok, ada yang kerabat dekat karena nasab, ada kerabat daripada hubungan keluarga itu karena hubungan rahim atau karena hubungan karung lah bahasa Aceh, yaitu zawil arham. Sedangkan dalam kelompok yang ada kaitan dengan nasab, itu ada 2 kelompok. Ada orang yang sudah Allah tetapkan bagiannya, ada orang yang tidak mendapat ketetapan dari Allah tapi dia mengambil seluruh harta. Sebab yang kedua karena ada hubungan perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan. Dan sebab yang ketiga karena ada hubungan karena penguasaan atau pemilikan sebagai perbudakan. Dan ialah orang yang melepaskan atau memerdekakan budak tersebut, ia disebut dengan ada sebab karena pemilikan perbudakan. Dan ini sudah habis dan tidak ada sekarang. Tapi tak mustahil satu saat bisa muncul lagi. Ini 3 sebab. Sebab yang lain tidak ada. Hubungan mendapatkan peninggalan orang meninggal. Karena hubungan tabani tidak. Hubungan anak angkat tidak. Karena hubungan pengabdian di rumah sebagai pembantu yang memberikan jasa besar kepadanya, tidak. Kalau tidak ada yang dengan 3 sebab tadi, tidak. Mereka gugur ataupun menegah untuk mendapat pusaka bila pada salah satu di antara mereka itu
punya wasaf atau sifat yang dengan sifat tersebut menegah untuk bisa mempusakai dan keberadaannya tidak dianggap sebagai orang yang ada. Dalam ilmu faraid ada 5 kelompok orang yang mempunyai sifat dan menegah daripada mendapat warisan. Ya. 3 di antara 5 sepakat seluruh ulama. Mulai dari sahabat sampai dengan orang tabi'in, tabi'at tabi'in sampai dengan orang-orang pengikut mazhab tidak ada khilaf. Ada 3 wasaf dan itu gugur dia dari hak mendapat pusaka. Sedangkan 2 lainnya mereka diikhtilafkan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita lihat hari ini satu persatu. Wasaf sifat yang ada pada diri seorang yang pertama tidak punya hak mendapat warisan adalah bila ia bersifat perbudakan. Dia budak. Walaupun sekarang tidak ada lagi, tapi kadang-kadang muncul lagi. Ya. Makna perbudakan, ia seorang budak. Budak itu kan punya ayahnya. Budak itu juga punya mamanya. Budak itu adalah mempunyai abang atau adiknya. Andai kata budak ini meninggal ayahnya meninggal, ia budak orang, maka karena sifat perbudakan pada dia belum menjadi orang yang merdeka, ia menegah dari mendapat pusaka. Karena berdasarkan surah An-Naf, dari An-Nahl disebutkan di sana, Allah memberikan sebuah perbandingan di mana orang yang perbudakan tidak punya hak memiliki apapun. Secara rasio, seorang budak, andai kata ia mendapat pusaka dari ayahnya meninggal, ia tidak memiliki. Otomatis yang menjadi pemilik harta itu adalah tuannya. Kalau tuannya meninggal, ia juga tidak mendapat apapun dari tuannya. Kalau ia belum merdeka, bahkan dirinya menjadi harta warisan daripada orang meninggal tuannya untuk bisa dibagi-bagi juga kepada ahli waris. Dia sendiri adalah harta. Dia sendiri adalah nilai peninggalan daripada seorang tuan yang meninggal. Bagaimana dia memiliki daripada tuan? Maka perbudakan ittifaq para ulama, ia adalah orang yang menegah dapat pusaka. Keberadaan dia tidak menghambat orang lain. Ada seorang meninggal dunia, ia punya anak satu budak, satu lagi bukan budak, tapi barangkali merdeka. Anaknya yang merdeka sudah meninggal duluan. Dia punya anak-anaknya yang disebut dengan cucu daripada anaknya yang sudah meninggal. Kemudian saat ia meninggal masih ada anak laki-laki satu tapi budak. Tidak dianggap sebagai penghalang untuk tampil sebagai martabat cucu, sebagai aulad. Karena tidak ada anak dianggap. Anak budak itu tidak dihitung. Ya, begitu dalam hal yang lain. Satu. Yang kedua, ya, orang-orang yang terhalang mendapat pusaka atau gugur dari hak pusaka adalah pembunuhan. Ya. Ajma'al ulama ala annal qatla umuman mani'un minal isi. Ijma' para ulama secara umum bahwa pembunuhan menggugurkan atau menegah si pembunuh untuk bisa mewarisi dari orang yang dibunuh. Dia saja.
pembunuh. Andai kata pembunuh itu ahli waris, ia gugur hak mendapat pusaka dari pembunuh. Ini secara umum. Secara umum. Namun kita perlu melihat dasar ini banyak sekali hadis Rasul. Laisa lil qatil mirasun la yarisul qatilu syai'an. Tidak ada bagi si pembunuh itu mempusakai. Kemudian juga hadis lain, tidak mempusaki oleh pembunuh akan sesuatu. Ayyuma rajulun qatala rajulan au imra'atan amdan au khat'an fala mirasan lahu minhuma. Wa ayyuma imra'atun qatalat rajulan au imra'atan amdan au khat'an fala mirasa lahuma minhuma. Banyak sekali hadis Rasul. Ya, mana saja laki-laki yang membunuh ia akan seorang laki-laki atau perempuan secara sengaja atau karena tersalah, maka tidak punya hak mendapat pusaka dari keduanya. Manakala seorang perempuan yang ia membunuh laki-laki atau perempuan sengaja atau tersalah, maka tidak punya hak mendapat pusaka bagi si perempuan itu daripada orang yang keduanya dibunuh. Kemudian yang perlu kita tahu, pembunuhan ini setelah sepakat seluruh ulama ijma' bahwa gugur dan tidak bisa mendapat pusaka, maka pembunuhan itu banyak jenisnya. Asal sebab orang meninggal ada kaitan dengan orang lain, maka orang lain dianggap pembunuh. Apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah karena hak atau karena sebab, itu banyak sekali. Sehingga para ulama membagikan pembunuhan itu kepada dua macam. Yang pertama, pembunuhan dengan bukan hak. Dan yang kedua nanti ada pembunuhan yang karena hak. Ia membunuhnya karena memang berhak untuk dia membunuh. Tapi membunuh juga dia. Tapi ada orang yang membunuh, ia tidak punya hak untuk membunuh dia, tapi dia membunuhnya. Yang pertama ini, yang membunuh bukan karena hak. Jadi ini ada beberapa model. Ada beberapa jenis. Untuk kita tahu mana yang ittifaq untuk gugur hak pusaka, mana yang tidak. Sebagai contoh misalnya, nanti kita lihat itu masuk ke mana ya. Seorang anak membawa orang tuanya dalam mobil, kemudian anaknya tidur, masuk paret, tabrak mobil, ayahnya meninggal. Sebab siapa meninggal? Sebab anaknya. Tapi dia bukan membunuh, tetapi dia kematian ayahnya dengan sebab ditabrak mobil anaknya. Nah, itu masuk kelompok mana? Nanti kita lihat. Apakah yang model begitu juga gugur daripada hak mendapat pusaka? Ini perlu kita klarifikasi. Ada yang mengatakan gugur, ada yang mengatakan tidak, di antara pendapat para ulama. Yang pertama, ini yang pembunuhan bukan karena hak. Dia tidak punya hak untuk membunuh, tapi dia mati orang itu dengan sebab mubasyarah atau dengan sebab perilaku atau tingkah laku atau perbuatannya. Yang pertama, qatlu amdan aduwan. Seorang membunuh orang lain secara sengaja, lagi itu adalah permusuhan. Makna permusuhan bukan karena sayang-sayang dibunuh, enggak ada orang membunuh orang lain dengan sengaja karena sayang, bukan. Kalau bukan, jadi apa juga itu karena memang permusuhan, karena tidak ada kecocokan, karena ada sebuah dendam, ada karena sebuah amarah, karena sebuah yang dia tidak kendali, akhirnya dia bunuh. Yang dilakukan pembunuhan itu dengan satu alat yang biasa alat itu bisa mematikan. Dan itu dilakukan dengan saja sengaja, dengan ada perencanaan,
dan ia melakukannya itu adalah bukan karena tersalah, maka pembunuhan seperti itu dianggap pembunuhan sengaja. Misalnya membunuh pada lehernya dengan pedang atau dengan alat yang bisa melukai atau dengan alat yang berat yang bisa untuk menghilang nyawa, atau dengan sebab diletakkan satu benda yang berat yang bisa untuk mematikan dia. Dan semua itu bisa membawa kepada kematian secara adat. Pun betul-betul membawa kematian perbuatannya. Ya, ini dianggap pembunuhan sengaja yang hukum dalam fiqh jinayah ia menghasilkan qisas. Ya, apa qisas? Dia harus dibunuh juga orang yang membunuh itu seperti ia membunuh orang itu. Kalau ia dibunuh juga, ngapain masalah bicara pusaka? Oh begini, menyangkut dia diambil kisah atau tidak, itu punya alternatif. Seandainya keluarganya atau ahli warisnya mengiyakan atau memaafkan, tidak mengambil kisah, maka diganti dengan diat. Kalau dimaafkan, diat juga dimaafkan. Tapi juga itu dia tidak kena apa-apa. Tapi masalah pusaka tidak boleh dimaafkan. Kalau udah maaf apa-apa ini enggak apa-apa lah, pusaka dia juga dapat. Tidak boleh kita atur karena ini menyangkut dengan perintah Allah. Sama seperti kita tidak boleh memberi izin sesuatu yang Allah haramkan. Riba Allah haramkan. Tak apa-apa dengan saya biar riba, tapi saya ikhlas ambil aja lebih. Tetap itu haram, tidak bisa berubah halal. Karena itu adalah larangan dari Allah. Ini juga demikian. Ini ketetapan dari Allah, ketetapan dari Rasul. Tidak punya hak apapun pusaka bagi orang yang membunuh orang lain. Ittifaq kalau pembunuhan itu sengaja tadi, ia bisa untuk menggugurkan hak mendapat warisan daripada peninggalan orang yang dibunuh itu. Itu satu. Yang kedua, qatlu shibhi amdin. Pembunuhan serupa sengaja. Bukan sengaja, tapi sama dengan sengaja. Ya, serupa, seperti sengaja. Nyen kan sengaja, putih lagi sengaja. Saban dengan sengaja. Ya. Jadi inilah disebut dengan mislu syik ghairu syik. Ya, serupa sengaja, bukan sengaja. Mana dia? Huwal qatlun na'ij an i'tida'i amdan bima la yuqtalu adatan kadar bin asalayina fi mawdi'in ghaira maqtal fayuaddi ilal maut. Misalnya seseorang memukul orang lain sengaja dengan satu alat yang biasanya tidak mematikan menurut kebiasaan. Seperti seseorang memukul orang lain dengan tongkat. Yang tongkat itu adalah sangat lembut. Bukan tongkat keras seperti tongkat besi. Ya, tapi tongkat ini yang layyinah, yang lembut, yang kecil, dan itu adalah biasa tidak mematikan. Pada satu tempat, pada tempat orang itu yang biasanya itu tidak mematikan. Lantas akibat daripada pemukulannya pada tempat misalnya kaki, telapak tangan, atau pada tangan, atau pada pinggul. Biasanya tidak mematikan situ. Pakai tongkat, tak melikak-likak ika, dia cocok tongkat, tapeh apa punggung ni tiga. Tiga pok atau dua gopos. Karena sebagai pengajaran, sebagai pendidikan, sebagai didikan bagi dia, karena ada sesuatu yang salah pada dirinya. Dengan kita pukul itu, membawa sakitnya itu kepada kematian. Kehendak Allah. Padahal dipukul dengan tongkat yang lembut, pada tempat yang tidak biasa mematikan, ternyata itu terbawa kepada kematian. Taruhlah seperti seorang guru mendidik anaknya, karena anaknya itu nakal, maka karena ada kesalahan, untuk dia ulangi lagi kesalahan itu dipukul
Mana telapak tanganmu? Terus. Kemudian dia ambil rotan, dipukul oleh guru. Karena dipukul itu biru telapak tangannya. Kemudian membawa sakit sampai dia itu demam. Dan tak sembuh-sembuh. Akibat demam itu bersambung-bersambung 3 hari kemudian meninggal. Sebab musabab ada pada demam akibat biru kena pukulan dengan rotan. Itu adalah menyebabkan dia meninggal dengan sebab ada mubasyarah. Ada persentuhan perbuatan seorang guru kepada telapak tangan dia. Sakit itu membawa sampai dia meninggal. Itu disebut serupa sengaja. Mukulnya sengaja. Tapi mukulnya bukan untuk membunuh. Itu juga model pembunuhan. Itu pembunuhan juga itu. Masuk dalam umum hadis. Nah, Nabi tidak merinci. Rasul tidak merinci. Di saat mengatakan la yarisul qatilu al-maktul. Orang yang membunuh tidak mempusaki pada sesuatu orang yang dipukul atau yang dibunuh. Model apa terserah. Nah, inilah ruang lingkupnya para mujtahid mencoba menganalisa dan mengkaji. Itu model kedua. Model ketiga, pembunuhan juga. Qatlu khat, pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan itu tidak sengaja, tersalah semata-mata. Ya, waqad bisa saja tersalahnya pada maksud. Dan bisa saja tersalahnya pada perbuatan. Perbuatannya yang salah. Yang salah dalam sasaran. Misalnya dibuat di sini. Seseorang yang menembak atau memusuh di dalam gelap akan seseorang yang disangka orang itu adalah binatang. Ternyata yang dipusuh itu orang. Dalam tepun, menuap, maka dengar tedak, dengar preh benar, rencana untuk timbak ruta. Atau timbak pelano. Atau timbak gelu. Dengan pat kapal. Fikir, ruta kita kat, jumpa baulai. Nyo baulai pas, dia nam temung tiap. Bandar kita kat, orang kata, kau orang, kau pepeh, meninggal. Ya. Nyan meninggal orang yang tapi nyan salah jipu sasaran salah. Tujuan tembak rusak kena orang. Itu tersalah semata-mata. Pembunuhan juga itu namanya. Dan kadang-kadang tersalah pada perbuatan. Buat salah. Mana contohnya? Seperti bahwa ya seorang yang membusur ataupun menembak kepada seumpama sebuah buruan, tapi memang buruan yang ditembak, tapi meleset. Binatang dilumpat ke roh, anak bude lipah, yang kena urang beladi, maka meninggal dia. Atau termasuk juga yang kita lempar buah mangga, anak terpena urang diuk, rod nuga kena oleh urang duk iu bab mamplam meninggal, itu juga tersalah. Yang jelas dia meninggal akibat sentuhan perbuatan orang tersebut. Itu pembunuhan juga. Apakah yang model begini nanti juga bisa menghalang dapat pusaka? Yang tersalah antara anak dengan ayah, betul. Ya baik timbak payah. Hai kanang ayah yang merusak. Baik timbak fikir ruta pada ayah munuk dengan gelung ade baik kenang bau ayah. Nyan pu anu yang timbak munuk mendem pusaka puan. Nanti ini khilaf nanti akan kita lihat berkaitan dengan pendapat-pendapat mazhab. Ada yang mengatakan tetap dapat, ada yang mengatakan tidak. Ini model yang keempat. Kemudian yang model pembunuhan yang kelima, dan itu adalah bukan dengan hak, adalah berlaku pada kedudukan berlaku tersalah. Tapi ia enggak tersalah. Sama seperti sesalah. Misalnya, ia mengangkat orang yang sedang tidur, atau ia
dia tidur di atas. Ada orang lain tidur di bawah. Bak ke melumpur beratat, mau balik pam redganyan ada orang Ayub. Ikatnya kan macam nak gerak kena nak tepuk pi. Mak bak melumpur tahan-tahan tengah lek ruta kan bak bungung gatai-gatai orang balik pam rod. Pah ada orang Ayub meninggal orangnya gara-gara mau picik. Karena yang data lebih dari badan mungkin dia namanya. Meninggal. Itu berlaku sama seperti tersalah. Contoh lain yang sama seperti tersalah adalah ada di tangannya batu. Taruhlah Pak Urung pegang bangunan misalnya. Tukang bangunan. Di atas sedang taruh-taruh batu pas sekali diup nak kena tukang yang menjangak-jangak water. Ala kibar mutira ke bacut leh anu batai ba anu ba jarak utuh. Pa merut, pah ada ulai kena. Meninggal kena buka ulai. Red batai. Tapi kan gede ni batainya leh ba jarak. Itu majaral khata. Berlaku pada kedudukan sama seperti yang tersalah juga. Itu adalah yang model keempat. Apakah ini juga? Ini sudah 4 macam pembunuhan. Yang kelima, yang tidak punya hak. Jadi ini oleh musannif ini telah membagi sampai 5. Kalau sekarang masih banyak lagi. Tameng Honda rumah terkait Pok Honda meninggal tidur hana itu bersebab juga dengan urang yang meninggal. Yang kelima, dengan sebab dia orang itu meninggal. Artinya dalam bentuk tidak bersentuhan. Kita tidak bersentuh dengan dia, tapi bersebab dengan kita akibatnya ia meninggal. Seorang misalnya menggali sebuah lubang. Yang biasa katanya bayar awak tun-tun luh jamun pegan untuk nyaring olehnya ataupun tak nyaring. Tun nyaring bui. Tapi kau nak tanah draw tu. Kau lampu draw tu. Dalam lampu kau. Hingga tajuk orang metangkut kaki bak aring katanya mupeh meninggal orangnya. Nya nak membaca sebab aring katanya tun. Nyan adalah juga kita dianggap orang yang membunuh dia. Tapi itu adalah sebab dengan kita. Ya. Atau kita gali sebuah lubang sumur. Tapi galian sumur bukan di tanah kita. Menyolam tanah tak kuat, nama salah. Rut, yang kau tengah jak pubuk kena dalam pohon. Dengan Abu Lahab kuah mon kancana berut Nabi nah, rut ke. Abu Lahab kau pernah ke fikir bancara aku poh Muhammad. Kan gekuhalung. Oleh yang perah ada orang sakit, tapi Nabi demah dah ada. Yang perah agak, tak Muhammad, kayu jak bagah kena. Dan tepuk jak. Sakit, bak tengah jalannya, kalau gekuhalung, lampu kat nyan bak jalan, kalau gekuh, urut cukup lu. Jadi supaya Nabi berkejap. Genging, kat jerejak rumah ke. Oh, katuk ipat. Kerana begitu ipat, Nabi hendak bantah. Apalah sakit ke yujak dah nanti yang Nabi ada masalah kita aju. Dua meter dengan luanyan ke malaikat Muhammad balik bekjak. Hana dia pegang nauru ke pokoknya balik bekjak. Terus sir Nabi jangan kamu lewatkan. Gebaliklah Nabi. Hana ada itu kena ada kejap pada kata kena. Lebon nak kata kapal jula uruknya enggak getup. Getup dah Abu Lahab. Rencana nak rut Nabi kenan. Kadang menyobot mengkuruk parik ke nanti. Abu Lahab ke balik. Kata, Muhammad kajak je betul kena hana sadar ganyan gelumpat uyub bagi hen Muhammad ge Nabi gua ju. Abe betul kena tua ke nyatanya. Tua dah tahu ke belum rut raw ke. Abe bot dia yang jatuh dalam lubang tersebut. Karena dia mengejar Nabi kan tak mau. Ngapa enggak mau dia datang sikit lagi padahal fikir kecukupan ke jinga bagi balik ke tak tahu lompat uyuk gue tajuk. Nabi gejak juga dah. Getiup juga kan. Bak getiup redrot. Jadi nyata kumon redrot. Nya nanti. Karena apalagi kemudian yang ada pipah urangku. Ini bukan
Ini kita ada menggali sebuah lubang yang kita gali bukan di tempat kita, bukan tanah sendiri dan bukan tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Pada tempat kalau itu milik umum, aku aja nak tambah. Sebab dia katanya nah lagi nyan. Bawa mu kebun biasa. Nyan pat lu, nyan hana gejak kat nyan. Hana laki hiding ke cungke ju nyan mino nak ia. Ke pegat juruk ngan tun ia ngan temibu misalnya. Kau dalam tanah orang lain. Supaya dia ambil air itu menyibu daripada menyiram daripada tanamannya. Bak orang yang lebu segala macam merut terlalunya meninggal. Itu juga adalah dia walaupun tidak tersentuh perbuatan dia, tapi ada lubang itu juga dianggap pembunuhan itu berlaku pada tempat berlaku tersalah. Ya. Ada pada perbuatan dia. Atau racun tikus. Biasa kita di rumah. Taruh racun tikus, pedamang dalam sia ataupun di dalam apa? Dalam pisang, taruh dekat tempat kantong beruah pada tikus. Bedah tu ya hata cukup hek kumita bawa pisang wa kan nyopat nak ke puyak pulik gecak pada. Tapi dua pisang yang racun di dalam ketika bedah orang cik dekat tu harga nyampat nak bawa pisang lain pisang ge pruh-pruh kan yang gerah bacut padahal racun di dalam pada meninggal ya. Ini juga dianggap kita menyebab dengan kita dia terbunuh. Nah, kemudian ada contoh-contoh lain. Bahkan ada seseorang naik saksi dengan saksi palsu. Saya naik saksi sebuah kasus orang lain di depan pengadilan dengan saksi palsu. Karena dibayar. Tapi dengan kesaksian palsu saya menjatuhkan hukuman kepada orang yang saya naksi untuk hukuman mati. Padahal saya tidak tahu itu. Tapi yang penting untuk bisa membenarkan apa yang dituduh, maka saya naik palsu. Itu bukan yang sebenarnya mati. Ini orang itu mati menyebabkan dengan kita. Kalau terungkap bahwa dia menaik palsu, orang itu diputuskan dengan hukuman mati, kita ini juga dianggap sebagai orang yang membunuhnya. Tapi walaupun tidak dengan langsung untuk bersentuhan alat dengan dia. Dan banyak lain yang model-model seperti itu yang membuat orang lain itu adalah meninggal dunia. Dan itu semuanya 5 macam dianggap pembunuhan bighairi haqqin, kan karena hak untuk kita bunuh. Apakah semua yang demikian itu bisa untuk tidak mendapatkan pusaka gugur dari orang yang dibunuh? Andai kata kita menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal itu. Karena masih ada satu macam lagi pembunuhan. Tadi pembunuhan ada 2 macam. Nanti akan kita lihat tentang mana yang gugur, mana yang tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, semua model pembunuhan tadi yang menyebabkan orang meninggal, semuanya menegah mendapat warisan. Gugur dalam mazhab saya. Paling berat mazhab Syafi'i. Baik gampang. Dalam mazhab Syafi'i, yang potong kompas. Apakah dia sengaja, apakah dia itu tersalah, apakah serupa tersalah, apa berlaku pada serupa tersalah, apakah dengan sebab kita membuat orang meninggal, semua itu menegah untuk mendapatkan warisan dari orang yang meninggal yang nasabab dengan 5 sebab. Bahkan dengan sebab yang dengan hak pun, kalau kita untuk yang melakukannya juga tidak mendapat warisan. Mana pembunuhan yang bihakin, pembahagian yang kedua, pembunuhan karena hak atau pembunuhan karena sebab uzur. Hai lagi katanya tengah naik rumah tidur tu perampok. Hana jalan lain nyokon takut aku.
Jadi yang nak keselamatan katanya, cik, duk hantar maju mati. Mati je. Itu kan membela diri kerana keuzuran, tak ada cara lain. Itu dengan hak. Tapi apakah itu juga bisa gugur? Nanti kita lihat. Yang pertama, al-qatlu qisasan. Pembunuhan karena sebab itu mengambil hukuman kisas. Mengambil hukuman kisas, yaitu mengambil seimbang dengan apa yang dia lakukan kepada yang telah meninggal dunia. Lantas, karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang membuat sengaja orang ayahnya terbunuh atau adiknya terbunuh, maka dia tampil atas setuju qadhi, atas pengawasan hakim untuk mengambil bela, tung bela, dalam bahasa cetung bela dia itu, tapi cok kero. Lagi jipoh abangkah, menan kapoh je. Kebetulan getanya yang cok belanya adalah yang poh abang getanya ayah tu. Kan kadi, punya kacau ikah telakan, kanakah adik je. Untuk benda ya poh ya je. Atau ya poh abang yang poh adik je. Nah, tapi pokok atas pengawasan dan persetujuan qadhi, itu adalah pembunuhan dengan hak, karena dia mengambil apa yang seimbang sebagai kisas. Satu. Yang kedua, pembunuhan karena untuk menolak daripada bahaya terhadap diri. Itu juga dengan hak. Seperti seorang perampok mengagahinya, dan tak mungkin dan tak mampu dia untuk menolak kekejaman dan kehebatan perampok itu kecuali dengan membunuhnya. Dibunuh je. Nya menyata mulia ngaji. Betul-betul kak cakap meninggal perampoknya. Kayak itu. Yang ketiga, mubalaghah, berlebihan dalam membela diri. Makna, andai kata kita tidak membunuhnya, kita sanggup membela. Kita sanggup melawannya. Ia enggak bawa senjata tajam. Pun ada kita punya senjata tajam, kita punya keahlian. Kalau kita lawan dia bisa tanpa kita bunuh. Tapi berlebihan. Jika aku perih berkenyu ke tempat aku posap, dia bunuh. Itu mubalaghah dalam menolak terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya. Itu juga dianggap dengan hak. Walaupun dalam konteks bicara dia itu tidak hak. Dalam konteks itu tidak hak dibunuh karena mubalaghah. Tapi ini kategori dalam pembunuhan dianggap bahwa itu ada sebab yang ingin untuk membela diri, padahal sudah berlebihan. Tidak perlu harus membunuh. Dibunuh maju di kesempatan. Ya. Tapi hendak kena kisah dia. Kemudian yang keempat, seorang suami membunuh isterinya yang karena ia melakukan zina. Nah, dan juga seorang mahram membunuh kerabatnya yang menjadi perwalian baginya, seorang perempuan yang menjadi tanggungjawabnya karena berzina. Ini juga adalah membunuh dengan hak. Karena seorang wanita yang sudah muhsan itu berhak untuk dapat, walaupun ia kadang-kadang tanpa ada daripada persetujuan qadhi. Pikirle perumah haji gading berzina cak ikah dak kuat. Itu menglangsung hina memang dengan berzina karena perzinaan. Dia tidak dianggap mengambil kisah, tapi pembunuhan itu tidak dianggap tidak hak, dia punya hak tapi salah, prosedurnya salah. Ya. Semua model pembunuhan itu dalam mazhab Syafi'i atas nama dia yang melakukan dengan hak atau tidak bisa untuk gugur dan menegah daripada mendapat warisan dalam mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana dalam mazhab Maliki? Siapa? Dan terserah. Karena getanya hana undang-undang, hana kanun, maka silakan mau ambil yang mana untuk bisa mendapat pusaka. Apalagi sangat menyedihkan kadang-kadang.
Dalam mazhab Maliki, pembunuhan kalau sengaja dengan permusuhan yang pertama itulah yang menegah, lain tidak. Dalam mazhab Maliki sabah sagai yang hamtimu pusaka yang dipoh dengan sengaja dengan alat yang mematikan, dan itu karena dendam atau karena permusuhan. Pembunuhan itu saja. Tapi yang kena kafarat, yang kena dian dan lain-lain itu tidak. Yang tersalah berlaku pada tersalah, yang mesebab apalagi yang hak, itu semuanya tidak menjadi gugur dari mendapatkan warisan. Itu dalam mazhab Maliki. Jadi kalau pembunuhan tersalah berlaku seperti tersalah, kemudian pembunuhan serupa sengaja, ia tidak gugur. Ia mengambil pada satu hadis, tidak melihat hadis yang lain, iaitu laisa lil qatil amdi syai'un. Tidak punya hak bagi si pembunuh yang sengaja membunuh sesuatu pusaka dari orang yang dibunuh. Ini dalam mazhab Maliki. Saya habiskan berapa menit tu? 2 minit tu saya habis supaya habis yang kedua ini. Yang ketiga adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat pembunuhan yang kena kisas dan pembunuhan yang wajib membayar kafarah itu saja yang menegah dapat warisan, lain tidak. Maka kita balik lagi pengajian kepada hukum jinayat, yang mana pembunuhan kena, yang kena kafarah serupa sengaja, tersalah semata-mata, tidak kena kisas tetapi wajib bayar kafarah dan bayar diat. Yang kena dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali yang terakhir, bahawa pembunuhan yang wajib kisas, yang wajib kafarat, yang wajib diat, semua itu adalah tidak ada beda. Apakah mubasyarah ataupun karena sebab, mubasyarah langsung dengan sebabnya, ataupun karena seperti kuhuruk bunuh, itu kalau yang kena menurut hukum fikih kena kifarat atau kena diat, itu adalah gugur daripada pusaka. Dalam mazhab Syafi'i tanpa batas. Drawa tu tapoh urangnya karena tak cok bela, kita nyop yang aja cok pusaka, bagi tegedi kita nyop nah hubungan cok pusaka. Adik ada 4 macam yang berkaitan dengan penghalang, menggugurkan, berkaitan dengan yang kedua yaitu pembunuhan. Yang pertama murtad, yang kedua pembunuhan. Ada satu lagi yang ittifaq, yaitu ikhtilafuddin, berbeda itikad, berbeda agama. Dalam berbeda agama juga ada beberapa penjelasan. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan menyangkut dan ikhtilafuddin. Dan 2 lagi yang tidak sepakat, yaitu riddah, murtad, dan yang terakhir berkaitan dengan berbeda negara. Apakah itu dan siapa yang berpendapat bahwa itu tidak dapat pusaka, siapa tidak. Demikian, tidak saya berikan kesempatan tanya jawab malam ini karena saya habiskan materi dulu. Kalau ini kurang jelas, nanti insyaAllah di malam yang lain, kalau Allah memberikan izin umur panjang dan sehat badan kita, akan kita diskusikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.